Buku Kejadian ada 50 pasal. Dan yang menarik dari buku Kejadian ini, dibuka dengan penciptaan dan kehidupan yang sempurna. Tetapi yang cukup menyedihkan adalah buku Kejadian ditutup dengan ketidaksempurnaan, lalu melalui dua peristiwa kematian, yaitu kematian Yakub dan kematian Yusuf. Saudara boleh membuka nanti Kejadian pasal 49 bagian akhir, disitulah bagaimana akhirnya Yakub meninggal. Dan di Kejadian pasal 50, Yusuf meninggal. Buku Kejadian merupakan salah satu buku dalam Alkitab yang paling banyak menceritakan peristiwa kematian. Saya catat, sebut saja kematian pertama manusia, yaitu Habel. Dia mati karena dibunuh oleh abangnya. Kematian yang kedua adalah kematian dari seluruh penduduk bumi melalui peristiwa air bah. Lalu, tidak cukup sampai di situ, ada juga kematian dari satu kota atau dua kota bahkan, yaitu kota Sodom dan Gomora. Di Kejadian juga ada kematian dari bapa orang percaya, yaitu Abraham. Dicatat dengan detail. Dan ada juga kematian seorang wanita yang bernama Sarah. Satu-satunya wanita yang dicatat dalam kitab Kejadian, seorang wanita itu bernama Sarah. Dan juga kematian anaknya, dan masih banyak lagi, termasuk kematian Yakub dan Yusuf yang kita bahas pada malam hari ini. Malam ini, kita akan melihat bagaimana peristiwa dari kematian Yakub dan Yusuf, yang seakan-akan memberi pesan kepada semua pembaca Alkitab, bahwa inilah hal yang mengerikan akibat dosa, yaitu kematian. Sehebat apapun orang, setinggi apapun statusnya, sebaik apapun dia, pada akhirnya semua manusia akan mati. Bahkan, sekalipun kita berusaha memelihara kesehatan kita, ya, saya berusaha olahraga, minum minuman yang sehat, makanan yang sehat, tetapi selagi kita tinggal di dunia yang berdosa, pada akhirnya kita akan mati. Orang sehat, orang sakit, orang kaya, orang miskin, orang terpandang, orang tidak terpandang, pada akhirnya akan mati. Dan kematian itu pasti terjadi pada setiap individu, dan hanya masalah waktu dan caranya saja bagi setiap orang menghadapi cara yang berbeda. Yakub dan Yusuf adalah contohnya. Kematian Yakub dan Yusuf seakan-akan memberi pelajaran bahwa apapun di dunia ini, siapapun kita, dimanapun kita berada, bagaimanapun kita telah hidup dalam dunia ini, pada akhirnya akan berakhir. Itulah yang menjadi judul kita pada malam hari ini. Inilah fakta akibat dosa. Pada waktu kamu memakan buah ini, kamu pasti akan mati. Dan mulai dari kematian Habel, sampai kepada kematian Yakub dan Yusuf, dan bahkan seluruh kisah dalam Alkitab, ada banyak peristiwa kematian yang dicatat. Menjadi bukti bahwa kata-kata Tuhan kepada Adam dan Hawa itu benar adanya. Bahwa kamu akan mati. Di Alkitab, kalau kita ketik kata mati, atau bahasa Inggrisnya die, atau death, kurang lebih tercatat ada 1337 kata mati di seluruh Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saudara, andai keturunan Yakub melalui Yehuda, Yesus tidak pernah lahir, hidup, mati, dan bangkit, maka takdir kematian ini tidak pernah akan berubah. Yesuslah yang mengubah sehingga semua orang yang percaya, tentunya termasuk Yakub dan Yusuf, bisa hidup, bahkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah salah satu ayat yang menjadi kesukaan bagi kita, orang Kristen, adalah Yohanes 3 ayat 16. Pada akhirnya, kematian akan berakhir. Namun ada yang menarik
di dalam Kejadian pasal 50, di Mesir, ya pada zaman dulu, sudah menjadi tradisi bahwa orang-orang besar yang sudah meninggal, jenazahnya akan dimumikan atau dibalsemkan, dan selanjutnya akan dikuburkan pada kuburan-kuburan hebat, seperti halnya yang ditemukan saat ini, dalam bentuk piramida-piramida mewah. Ya, kalau kita ke Mesir, kita akan melihat banyak piramida-piramida mewah, dan pembesar-pembesar boleh dikuburkan di situ. Tapi yang menarik adalah, untuk kedua orang ini, baik Yakub dan Yusuf, mereka tahu mereka akan mati. Mereka tahu bahwa kehidupan mereka akan berakhir. Namun, yang menarik adalah mereka memberi pesan kepada anak cucunya untuk tidak pernah membuat upacara-upacara kematian yang hebat. Atau mereka tidak mau dikuburkan di Mesir, pada salah satu kuburan yang terbaik di sana. Mereka tidak mau. Sebaliknya, ya kalau kita membaca dari buku Kejadian pasal 50, sebaliknya, kedua orang ini, Yakub dan Yusuf, berpesan untuk membawa tulang-tulang mereka ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan untuk diberikan kepada mereka. Yakub dan Yusuf pernah menerima dan merasakan segala fasilitas mewah di Mesir, karena mereka tinggal lama di sana. Tapi hati dan pikiran mereka tidak pernah ada dan tidak pernah tinggal di Mesir, melainkan hati dan pikiran mereka adalah untuk kembali ke negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, negeri perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sebenarnya jika Yusuf mau, jenazahnya dapat ditaruh pada salah satu piramida megah di Mesir, karena dia layak untuk itu. Tetapi pesan yang sama seperti yang disampaikan ayahnya Yakub kepada anak cucunya, yang mengingatkan bahwa tulang-tulang mereka harus dibawa pulang ke negeri asal mereka. Yusuf juga meminta agar tulang-tulangnya dibawa ke Kanaan. Pesan yang saya dapatkan melalui tulang-tulang ini adalah bagaimana mereka rindu untuk kembali ke tanah yang Tuhan sudah janjikan. Pesan bahwa kita hanya pendatang di bumi. Saya hanya pendatang, saudara hanya pendatang. Kita hanya lewat sebentar saja. Dalam buku Ibrani 11 pasal 22, Ibrani 11 ayat 22, dikatakan demikian. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Dalam tradisi kuno, jika keluarga hendak mengantarkan tulang-tulang leluhurnya untuk dimakamkan, maka seluruh anggota keluarga yang terkait, tidak ada yang terkecuali, wajib ikut menghantarkan ke tempat pemakaman. Yaitu adalah sebuah tradisi kuno. Semua keluarga wajib untuk ikut ke situ. Ada di dalam Kejadian 50 ayat 13 dan 14. Kita boleh membacanya. Hal ini seakan-akan memberi kesan dan pesan kepada seluruh keluarga bahwa di mana tulang itu dikuburkan, disitulah tanah kediaman keluarga. Jadi baik Yakub dan Yusuf ingin mengingatkan kepada keturunan mereka bahwa Mesir yang megah dan hebat itu bukanlah tanah mereka. Tapi Kanaanlah sesungguhnya yang menjadi tanah perjanjian bagi mereka untuk mereka tinggal selamanya. Ya, pesan dari tulang-tulang ini maknanya seperti lagu Jim Reeves yang populer di tahun 1970-an. Saudara mungkin pernah mendengar lagu ini. Dikatakan, "This world is not my home. I'm just a passing through. And I can't feel at home in this world anymore." Dunia ini bukanlah rumah kita. Kejadian 47
ayat 28 menyebutkan bahwa Yakub berusia 147 tahun, kemudian dia meninggal. Ada 17 tahun lamanya Yakub masih menikmati tahun-tahun terakhirnya di Mesir sebagai ayah dari seorang pembesar di Mesir. Tapi 17 tahun itu sama sekali tidak menutupi kerinduannya dan keyakinannya akan janji Tuhan kepadanya dan kepada leluhurnya akan negeri perjanjian, tanah Kanaan. Ternyata bagi Yakub jauh lebih penting dan lebih indah negeri perjanjian itu daripada Mesir dengan segala kemegahannya. Bagaimana dengan kita hari ini? Penutup buku Kejadian memberi kesan bahwa tidak ada yang abadi di dunia yang berdosa ini. Seperti pepatah Cina kuno berkata, "No feast lasts forever." Atau tidak ada pesta yang abadi karena semuanya pada akhirnya akan berakhir. Yakub dan Yusuf, keduanya orang hebat, pernah menikmati fasilitas keindahan terbaik di Mesir saat itu. Tetapi semuanya itu berakhir saat kematian mereka. Tapi untunglah sebelum kehidupan mereka berakhir, ada banyak hal yang baik yang mereka sempat buat dan menjadi kesaksian yang tetap hidup dan dipelajari oleh generasi-generasi sesudahnya, bahkan sampai generasi kita hari ini. Saudaraku sekalian, pemirsa RRI, jika kita tahu semuanya akan berakhir, mengapa hidup ini begitu banyak waktu, tenaga, uang, dan hal-hal istimewa lainnya yang kita habiskan untuk urusan-urusan duniawi? Saya sangat senang dengan pengkhotbah 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Ya, memang benar, semuanya akan sia-sia jika orientasi kita hanya untuk urusan dunia. Karena sebanyak apapun yang kita peroleh, sebesar apapun yang kita capai, sehebat apapun yang kita raih, semuanya itu pada akhirnya berakhir. Dan kita hanya akan tinggalkan semuanya itu di dunia yang fana ini. Nasihat Paulus yang sangat sederhana perlu kita renungkan dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2. Dikatakan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, di atas sanalah, di Kanaan sorgawi, rumah kita sesungguhnya, di mana kematian tidak pernah akan terjadi. Kehidupan tidak pernah akan berakhir. Itulah yang harus menjadi fokus pikiran kita dan akan menjadi orientasi kita sepanjang hidup ini. Biarlah renungan yang singkat ini, kehidupan dua tokoh yang hebat, Yakub dan Yusuf, seorang yang menjadi penguasa di bumi, dia tetap pada saat kematiannya dia rindu untuk pulang ke Kanaan. Adalah menjadi bagian kita semua pemirsa RRI. Agar ketika kita meninggal, kita didapati setia untuk masuk ke tanah Kanaan sorgawi. Tuhan memberkati kita semua yang telah mendengarkan firman pada malam hari ini. Dan mari kita doa tutup. Bapa yang di surga, terima kasih jikalau sampai dengan hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan. Tetapi kami sadar kami hanya sementara di dunia ini. Kami tidak tahu kapan kami akan mati. Tetapi kami telah dikuatkan bahwa rumah kita bukan di dunia ini. Kami rindu ketika kami mati. Kami mati di dalam Kristus. Dan kami akan memperoleh satu tanah air sorgawi. Tinggal bersama dengan Engkau selama-lamanya. Adalah doa bagi kami dan termasuk untuk kami semua yang mendengarkan siaran Mimbar Agama
Kristen Advent malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.